sampai ke negeri lain, Kanada, ke Eropa. Pusatnya ada di Kabupaten Jombang. Kembali tersebut Abu Bakar Siddiq baiat sahabat Salman Farsi pada tahun 2005. Saya safari keimanan dan kemanusiaan ke luar negeri ke 14 negara. Saya cari makomnya Salman Farsi di Madinah, tidak ada sahabat Salman Farsi. Karena itu orang paling pertama dibiat oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian saya cari informasi dalam buku-buku. Salman Farsi itu dulu menjadi hakim agung di negeri Syria. Dugaan saya mungkin ada di Palestina makomnya. Saya ingin ziarah ke makomnya sahabat Salman Farsi. Kemudian dari Jeddah saya terbang ke negeri Yordania. Dari Yordania masuk negeri Israel. Saya bermalam di ibu kota Israel, Tel Aviv. Setelah di situ saya masuk Palestina. Saya ziarah ke makamnya Nabiullah Ibrahim dan saya mengunjungi Masjidil Aqsa. Dan saya mengunjungi Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Di situ disambut dua birawati di Bethlehem. Ditanya, rombongan dari mana? Rombongan dari Indonesia. Tanya lagi, apa Indonesia itu dekat dengan Bali? Nggak kenal Indonesia. Dijawab oleh rombongan, Bali itu sebagian kecil masuk negeri Indonesia. Baru tahu. Jadi Bali dikenal, Indonesia tidak dikenal. Setelah itu saya ke Taman Getsemani. Taman Getsemani itu dulu tempat main-mainnya Nabi Isa ketika kecil di Taman Getsemani. Pohon-pohonnya masih ada, sudah lebih dari 3000 tahun. Dari situ saya teruskan, alhamdulillah ketemu makom Salman Farsi yang dibiat pertama oleh sahabat Abu Bakar ada di Palestina. Alhamdulillah rombongan kami ziarah ke makomnya sahabat Salman Farsi. Setelah wiritan-wiritan, kemudian dipersilakan ke satu tempat untuk menyambut tamu-tamu, menjamu tamu-tamu. Kami serombongan masuk, dijamu-jamu macam-macam makanan. Di sebelahnya makomnya sahabat Salman Farsi.
Setelah itu dihidangkan teh yang paling mahal di Timur Tengah, namanya teh Sulaiman, untuk menghormati tamu. Setelah itu kemudian diberi daunnya teh Sulaiman satu persatu. Saya tanyakan, apa ini asli dari Timur Tengah ini? Jawabnya tidak. Teh Sulaiman ini asalnya dari Warakul Jumbani. Loh, kok kenal Jombang? Jombang itu bahasa Arab Jumbani. Loh, saya kaget. Loh, kok dari Jombang? Apa iya ya? Kami sendiri orang dari Jombang, tidak tahu. Dari di situ Indonesia tidak dikenal, yang dikenal Jombang. Hebat Jombang ini. Setelah itu, ya daun itu, daun teh. Pulang dari Indonesia, di situ dibawakan satu buku majalah. Di situ diterangkan teh Jombang, daun Jombang itu dibawa oleh Portugis ke Timur Tengah, dibawa ke Israel dan dibawa ke Palestina. Wah, sokeh kayak gitu. Kemudian Jombang ini daerah mana yang ada asalnya? Di buku diterangno asalnya dari Jombang Kampung Panglungan. Jombang Kampung Panglungan. Loh, Panglungan kan Wonosalam. Jadi asalnya dari Wonosalam. Bayangkan, enggak terpikir wong Jombang tes kan kono. Sekarang paling mahal. Di buku data dari Bogor itu, daun teh yang paling berkualitas di dunia ada 2 tempat. Satu dari Jombang, 2 dari Thailand. Tapi yang paling unggul dari Jombang itu data dari Fakultas Bogor. Pada saat yang lain waktu saya di Jakarta, saya bermalam di Istana Bogor. Di situ ketemu lagi semua karyawan Istana Bogor itu minumannya teh Jombang. Oh betul kalau itu. Saya pikir Jombang kok emas burunya melebihi Indonesia. Jadi ada 4 macam yang dikenal di luar negeri selama saya berkunjung ke 14 negara. Yang lama saya di Istanbul, Turki, dan di Tiongkok. Di Tiongkok 10 hari, di Istanbul 12 hari. Satu yang terkenal itu di sana, di luar negeri, Bali. Indonesia enggak dikenal. 2 Jombang. 3 tsunami. Nomor 4 ini yang gak enak, korupsi. Jadi korupsinya di sini itu sudah terkenal.
Jadi jangan heran kalau sekarang ada banyak korupsi. Itu waktu saya di Syria ingin mencari oleh-oleh. Masya Allah. Dikurangi misalnya minta 1 juta, ditawar 1,5 juta. Enggak boleh Syria. Tapi setelah tahu rombongan dari Indonesia yang kena tsunami, kasihan harga tidur separuh. Heran-heran, negaranya kena tsunami, lu kok beri ngelencer begini. Berkati tsunami. Setelah itu saya kembali coba. Kenapa Jombang ini kok menonjolnya internasional, bukan menonjol di Indonesia saja, sampai Asia Afrika, bukan Asia Afrika, sampai internasional Jombang ini. Padahal Jombang ini kota kecil dan tidak ada perusahaan yang menonjol. Dan tidak ada peninggalan-peninggalan yang menonjol. Kemudian saya koreksi. Apakah karena banyak pesantrennya? Tidak. Karena lain daerah Jombang ada yang lebih banyak pesantrennya, seperti Kediri, Pasuruan, lebih banyak pesantrennya dari Jombang. Kenapa ya ini? Perusahaan tidak ada yang bisa. Kemudian saya koreksi, saya berijtihad mencari apa sebab yang bawa keharuman nama Jombang sampai internasional. Akhirnya ternyata ketemu bahwa di Indonesia banyak ulama negarawan, bukan ulama saja, ulama negarawan yang jiwanya besar, jiwa besar. Kebesaran jiwa yang ada, tokoh-tokoh ada di Jombang ini, sehingga membawa nama Jombang sampai mencuat ke internasional. Nah, itu contoh jiwa besar Kiai Hasyim Asy'ari, ulama jiwa besar. Kiai Wahid Hasyim, ulama negarawan jiwa besar. Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, ulama negarawan jiwa besar. Waliullah Hamid, adiknya Kiai Abdul Wahab, jiwa besar. Banyak jiwa besar, termasuk Abdurrahman Wahid, ulama negarawan jiwa besar. Sepanjang sejarah berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, baru ada ulama menjadi presiden yang keempat hanya di Jepang. Kemudian saya teruskan, saya selidiki terus. Ternyata orang-orang jiwa besar di Jombang itu kebanyakan zuriyah silsilahnya dari Sultan Hadiwijaya Pajang.
Sultan Hadiwijaya Sultan Pajang. Setelah kerajaan Demak makin patah, ganti lagi Prawoto, ganti lagi Trenggono. Trenggono itu punya mantu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu yang jadi raja Islam di Pajang, jejuluk Sultan Hadiwijaya. Contoh, Sultan Hadiwijaya mempunyai anak Hisam Hasyim. Hisam menjadi Pangeran Banowo I. Hasyim jadi julukan Pangeran Banowo II. Pangeran Banowo II kemudian mempunyai anak lagi Syihabuddin Pangeran Sambu Klasem. Kemudian mempunyai anak lagi Hasan Imam Ngadipuro. Di sini tempatnya. Hasan Imam Ngadipuro, umumnya Imam Puro. Kemudian punya saudaranya itu, yaitu yang disebut Pangeran Ginu, yang disebut itu Wali Mukhtar. Kuburnya juga di daerah, di desa ini. Itu keturunan dari Sultan Hadiwijaya, dari Hasyim, yang Hisam jadi Banowo I, makomnya di Wonosalam. Yang menamakan Wonosalam itu Banowo I. Nama samaranya Kiai Morontoko. Dan Banowo I mempunyai anak Pangeran Alip, makomnya di Mancilan Mojo Agung. Kemudian Syihabuddin Pangeran Sambu, Pangeran Sambu mempunyai anak perempuan, yaitu Dewi Sambu atau Aden Sambu. Kemudian putranya Syihabuddin Pangeran Sambu istri itu digarwa Kiai Abdul Jabbar Singoyuda Melirit Tuban, melahirkan Kiai Abdus Salam Syikhah yang buka pesantren tambak beras. Namanya Syikhah karena dia masyhur mempunyai ilmu petak Jibril, Syaikhul petak. Syikhah menurunkan perempuan Layyinah. Layyinah menurunkan Wene. Wene digarwa Kiai Asy'ari melahirkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari
menurunkan Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim menurunkan niku wau Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid ini menjadi presiden yang keempat. Maklum saja turunane raja. Turunane Pange Sultan Hadiwijaya. Jadi tinggal kula niku lengkap. Berungkine tokoh-tokoh Jombang niku. Sakniki kula buka. Upaya kertas. Jadi sampai yang nurunaken Kiai Hasyim Tamak Beras sampai Gus Patah. Itulah orang-orang besar. Orang-orang besar. Dan sinten yang menyangka. Jika dilalu Sunan Kalijaga. Turun silsilah bawa sampai 13 silsilah. Siapa? Turun 13 silsilah dari Sunan Kalijaga itu. Ibunya Pak Apip. Ya, turun Sunan Kalijaga juga ada di Koncong. Jadi saya di Koncong sampai gelung. Enten tentu. Silsilah itu kan kula lengkap. Dereng malah susun lengkap mungkin silsilah Pak Kandar, Iskandar itu. Jadi kalau jiwa pejuang terus berjuang, tidak berhenti. Sampai secara itu Kiai Bisri barang ada, Sasi dan Anyar itu ada. Jadi ada hubungan dengan Brawijaya kelima. Brawijaya kelima itu Raden Khozin namanya. Brawijaya kelima. Brawijaya kelima mempunyai anak Hasan. Hasan dipek mantu Sunan Ngampel jadi Sultan Demak Paden Patah. Niku namanya Hasan. Dipek mantu Sunan Rahmat Ali Rahmatullah Ngampel. Dia lahirkan anaknya sang ibu dari Sunan Ngampel garwa Dewi Karimah saking Kembang Kuning. Selajeng menurunkan Pati Yunus, Trenggono, sak pitulute niku. Nah, Trenggono saja nurunakan punya mantu Joko Tingkir. Joko Tingkir jadi Sultan Hadiwijaya Pajang. Lajeng nurunakan Hisam Hasyim Banowo I dari Sultan Hadiwijaya. Kemudian kebesarannya itu membawa nama Jombang sampai internasional. Maulana Ali Rahmatullah, ibu dari Tuban Wilotikto, menurunkan Maulana Ibrahim Mahdum. Maulana
Ibrahim Magdim Sunan Bonang. Pada suatu saat Sunan Bonang rombongan berangkat dari Tuban menuju ke Kediri. Serombongan kemudian berhenti di Tunggorono. Berhenti di bawahnya pohon, yang pohon itu daunnya sebelah atas hijau, sebelah bawah merah. Beliau itu berhenti di situ. Kemudian beliau bersabda, nyabdo, besok tempat ini dinamakan Jombang, ijo abang. Waktu ngendikan ngoten dengan disertai membaca ayat Al-Quran. Ya baik. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ada maksud doa di situ, semoga di tempat ini muncul orang-orang besar, yang orang-orang besar itu untuk melindungi, untuk meneruskan perjuangan Wali Songo. Ternyata benar. Muncul jiwa-jiwa besar yang melindungi perjuangannya Wali Songo. Pada tahun 1928, badai Wahabi ngamuk di Timur Tengah. Situs-situs dibongkar kabeh. Makom-makomnya sahabat dikampungan. Sampai makomnya, tempat lahirnya Nabi Muhammad pun dibongkar, diganti jadi perpustakaan. Makomnya dibongkar. Dilarang tahlilan, dilarang adat rejepan, dilarang peringatan surah, dilarang tibaan, dilarang. Itu badai Wahabi. Badai itu nyerempet ke Indonesia. Kemudian bangkit Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk melindungi. Seandainya karena dilarang di sana. Peringatan nuzul Quran dilarang. Sehingga dilarang koncoan karo Yahudi. Begitu. Jadi rahmat alamin yang melindungi paham ahli sunnah wal jamaah. Seperti ahli sunnah wal jamaah yang besar di negeri Erbil itu mutlak Islam tapi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sekarang di sini tahlilan tetap, khol tetap, peringatan nuzul Quran ada, peringatan Maulid Nabi ada dan sebagainya. Karena ada dilindungi dari jiwa-jiwa besar badai. Kemudian pada waktu Jepang, Hadratus Hasyim tidak mau. Akhirnya Hadratus Hasyim ditawan di Kalisosok, Pondok Tebuireng dilarang buka.
disiksa digali, tapi tetap tidak berubah, tidak mau nyembah Tinuhaika, syirik. Akhirnya lama-lama dikeluarkan, malah diangkat dari Jusaniin, penasehat pemerintah Jepang di Jakarta. Menjelang kemerdekaan, Bung Karno ikhtiar perintah mencari ulama-ulama yang zabil basair, mencari tanggal berapa penentuan kemerdekaan. Kemudian di belakang ada 4 penentu. Pertama Sosro Kartono, kakaknya Ibu Kartini, muridnya Kiai Soleh Darat Berkuto. Sosro Kartono. Tanggal 17 Agustus. Kemudian Kiai Syekh Mustafa di Cianjur, asalnya dari Tapak Gayam Mojago, juga sepakat tanggal 17 Agustus 45. Kemudian Kiai Haji Abdul Mukti dari Madiun juga begitu. Menurut istikharahnya tanggal 17. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu pula setuju, malah menghubungi Panglima Angkatan Laut supaya mendukung.